بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia zaman. Dan pada hari ini seperti biasa senang sekali kita semua bisa bersilaturahim tentunya dalam program Khasanah Islam Medfi. Dan kali ini disiarkan dari Masjid Nur Paloh Metro. Dan mungkin jika Anda saksikan hari ini kami melakukan kegiatan hari ini, kajian kali ini tanpa ada jamaah. Ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mengurangi dampak epidemik dari virus corona atau COVID yang saat ini sedang menjadi perhatian bagi kita semua. Sekaligus juga untuk mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Dan tentunya seperti biasa juga kita semua di sini akan membahas mengenai hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Apa yang terjadi saat ini menjadi perhatian bagi kita semua. Mungkin ada di antara jamaah atau pemirsa yang ada di rumah saat ini sedang dalam keadaan kurang enak badan atau kurang sehat. Tentunya kita doakan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kunci dalam menghadapi setiap ujian adalah sabar. Nah, tema kita kali ini adalah mengenai esensi Isra Mi'raj, salat dan sabar sebagai penolongmu. Dan seperti biasa hadir bersama kita yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar bersama dengan Kiai Haji Dasat Latif. Untuk itu kesempatan pertama kami berikan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazaruddin Umar. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب البرهان. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah. Ya, walaupun seperti tadi dikatakan biasanya kita sebagian ada di Ya, buat Anda yang baru saja bergabung Khasanah Islam, kali ini tema besar kita mengenai peristiwa Isra Mi'raj dengan judul kita esensi Isra Mi'raj, salat dan sabar sebagai penolongmu. Di segmen pertama tadi kami khususnya Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar telah menyampaikan atau membahas tentang surah Al-Isra ayat pertama dan akan dilanjutkan dari bahasannya. Silakan Prof. Ya, baik.
lain minal masjidil haram. Jadi Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan spiritual itu di malam. Kenapa di malam hari? Ma makna lail? Dalam bahasa Arab, al-lail itu punya dua makna. Ada makna fakta, ada makna simboliknya. Makna faktualnya, malam itu artinya apa? Ya, karena matahari tenggelam maka muncullah kegelapan, ya kan? Tetapi juga bisa berarti al-lail itu makna simboliknya. Dalam syair bahasa Arab itu kalau disebut lail, al-lailah misalnya, itu bisa simbolik daripada ketenangan, kesyahduan, kepasrahan, kekhusyuan, ya, keteduhan, ya, kedamaian. Ya, itu disebut al-lailah. Nah, makanya itu perjalanan spiritual itu di malam hari itu adalah lebih boleh kita hubungkan bahwa hampir semua peristiwa-peristiwa monumental dalam Islam itu terjadi di malam hari. Coba kita lihat turunnya Al-Quran pertama kali, Iqra' bismi rabbik itu di malam hari. Sekaligus pelantikan jadi nabi itu tengah malam tuh. Pelantikan jadi rasul tengah malam, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi Isra Mi'raj itu juga malam hari. Dan kalau kita lihat lebih banyak Al-Quran itu turun hari daripada di siang hari. Kenapa? Perjalanan spiritual menuju Tuhan itu lebih cepat di malam hari daripada di siang hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'ataka rabbuka maqama mahmuda. Jadi makam yang paling tinggi puncak itu cara menggapainya itu adalah wa minal laili fatahajjad, banyaklah sujud tersungkur di hadapan kebesaran Allah di malam hari. Nah, jadi kalau ingin melakukan penjiwaan, penghayatan terhadap suasana al-laila, ya memang kita harus mengedepankan ketenangan, ya, kepasrahan, ya. Insya Allah itu akan melahirkan berkah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu sangat cepat itu. Perjalanan horizontal itu dalam tempo yang sangat singkat, banyak sekali hadis yang membuktikan bahwa malam itu memang ada kejadian aneh. Antara lain dalam hadis disebutkan ratusan unta kafilah itu berloncatan karena melihat cahaya yang paling melesat di malam hari itu. Bertepatan pada peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan naik ke atas ke puncak itu lah majala lil akal, bukan wilayahnya akal. Ya. Alladzi barakna haulahu, dua masjid ini penuh dengan berkah. Mari kita lihat berkah apa yang ada di sekitar Ka'bah. Alladzi barakna haulahu. Banyak sekali. Ada air zam-zam misalnya kan. Salat di Mekah itu lebih utama 100.000 kali daripada salat di luarnya. Ya. Minyak, kata para ahli, mungkin sampai tahun akan datang tidak akan pernah kering perut Saudi Arabia dengan minyak tuh. Yang lainnya pada kering. Kalau orang beralih kepada energi solar system itu ya, energi matahari, peneliti juga membuktikan matahari yang paling berkualitas itu adalah mataharinya Saudi Arabia. Alladzina haulahu. Dalam hadis hanya dua tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Dajjal, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mi'raj yang kita peringati setiap tahun di Indonesia atau di seantero dunia ini, mestinya bukan hanya kita memperingati secara seremonialnya, tetapi mari kita mengambil di balik itu. Kondisi yang melahirkan Mi'raj itu juga salah satu di antaranya, yaitu Rasulullah sedang dalam keadaan berkabung. Ya, baru saja pahlawan tunggalnya, tinggal satu-satunya yang bisa membela Nabi, bapaknya meninggal ketika dalam kandungan, ibunya meninggal ketika umur 5 tahun. Dia asuh oleh kakeknya, tidak lama setelah itu wafat, ada pamannya juga wafat. Ya, tinggal satu-satunya yang menjadi pelindung perisainya Rasulullah, yaitu seorang janda yang dikawini dan tokoh bangsawan kaya, sehingga mereka tidak bisa diganggu oleh kaum kafir Quraisy karena ada faktor Khadijah pada waktu itu. Nah, Khadijah wafat. Rasulullah betul-betul sangat bersedih sampai enggak pernah nginap di rumahnya. Nginap di rumah tantenya, disitulah ia diberangkatkan ke atas. Dalam tempo tidak cukup 1 malam, Rasulullah turun, itu penuh dengan semangat. Sepertinya tidak pernah terjadi sesuatu yang sangat memilukan hati, lupa akan penderitaan masa lampau. Ideologi dan idealismenya Rasulullah
bahkan muncul gagasan untuk hijrah ke suatu tempat yang memungkinkan Islam itu lebih cepat berkembang. Dan tidak lama setelah Mi'raj itu kan Nabi hijrah ke Madinah. Nah, para pemirsa, dimanapun juga berada, suasana batin pada Mi'raj itu hadir menjelang bulan suci Ramadan. Jadi pangkalan pendaratan untuk menjemput bulan suci Ramadan itu adalah Rajab Sya'ban. Terlambat kita menjemput Ramadan kalau malam Ramadannya baru kita konsentrasi. Bentangkan karpet merah menjemput Ramadan itu pada bulan Rajab dan Sya'ban. Makanya itu doanya dari Nabi kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Panjangkanlah umur kami bisa berjumpa bulan suci Ramadan. Jadi bulan 3 serangkai ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mari kita mempersiapkan mental kita untuk menjemput tamu lama kita nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, para pemirsa, dalam situasi penantian bulan suci Ramadan, tiba-tiba juga yang hadir di tengah-tengah kita di sini adalah sesuatu yang sangat, ya katakanlah, mengerikan karena munculnya virus yang sangat mematikan ini. Nah, apa yang kita harus lakukan dalam posisi seperti ini? Corona ya muncul. Tidak pernah kita menduga dan belum ada vaksinnya, juga belum ada obatnya efektif untuk itu. Dalam situasi seperti ini, ya tentu yang kita harapkan adalah belajarlah kepada pengalaman Nabi bagaimana menangkal virus seperti corona ini. Nabi tidak hanya menganjurkan daya tahan tubuh, seperti yang selama ini kita sering dengarkan, tapi Rasulullah memperdengarkan kepada kita ada 3 daya tahan yang kita miliki, daya tahan tubuh pasti, tapi ada yang disebut juga dengan daya tahan mental, dan yang paling penting adalah